Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, pada kesempatan kita kali ini kita masih belajar tema 5 ya teman-teman, tentang cuaca, subtema ketiga, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teman-teman simak videonya dan perhatikan dengan seksama ya, agar bisa memahami materi hari ini dengan baik ya. Yuk kita mulai belajarnya. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing terkait apa yang dirasakan terhadap pengaruh cuaca. Bisa pengaruh yang positif, juga bisa pengaruh yang negatif. Misalnya petani bisa memanfaatkan cuaca hujan untuk pengairan dan lain sebagainya ya. Yuk, di sini kita mulai membaca surat. Ayo membaca. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Yuk kita baca suratnya bersama-sama. Di situ ada tanggal pembuatan surat dan tempat di mana surat itu dibuat ya. Denpasar tanggal 2 Agustus tahun 2017. Untuk siapa surat tersebut? Untuk sepupuku Dayu. Nah, itu yang menulis adalah Komang ya teman-teman. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya. Kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, di situ tertulis yang menulis surat adalah si Komang ya. Nah, setelah kita membaca surat untuk Dayu tadi yang kita baca bersama-sama ya. Nah, sekarang waktu kita untuk berdiskusi. Karena kita masih belajar secara daring, maka diskusi bisa kalian lakukan dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Lalu teman-teman bisa isi jawabannya. Silahkan dikerjakan. Ya, ayo mengamati. Teman-teman, di sini kita akan mengamati benda-benda yang ada. Nah, di situ ada es kelapa muda, ada payung, ada selimut, ada jas hujan, ada wedang ronde, dan ada jus buah. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengelompokkan benda-benda tersebut. Apakah benda-benda tersebut masuk dalam kategori keadaan cuaca hujan atau keadaan cuaca panas ya. Kerjakan di lembar kerja yang sudah tersedia ya teman-teman. Nah, di situ ada benda-benda yang lain seperti cendol, topi pantai, baju, dan lain sebagainya ya. Di sini kita lanjut untuk membaca teks bacaan. Dayu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?"
Ayah menjawabnya dengan sabar. Kita baru menempuh setengah perjalanan sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba. Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Ya, dari apa yang dipikirkan oleh Dayu, kita akan belajar bersama-sama dan membantu Dayu untuk mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Nah, nomor 1 ya teman-teman, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu akan makan satu potong kue. Ayah pun makan satu potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Ya, kita perhatikan gambar kuenya ya teman-teman. Kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berarti setiap bagiannya bernilai 1/4. Nah, di situ Dayu memakan satu potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan oleh Dayu? Ya, 1/4. Begitu juga dengan potongan kue yang dimakan ayah, juga bernilai 1/4. Berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, kita jumlah pembilangnya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya kita buat karena sudah sama berarti juga 4. Berarti nilai total yang dimakan oleh Dayu dan ayah adalah 2/4 bagian. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya. Apabila berpenyebut sama berarti yang kita jumlahkan cukup pembilangnya saja ya. Yuk kita akan mengerjakan lembar kegiatan yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan. Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ayo berkreasi. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, di sini adalah contoh poster. Nah, di situ ada kata-kata yang berbunyi berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, kita lihat pada tepi poster yang dibuat oleh Dayu dan teman-temannya sudah ada motif hiasan. Nah, ada berbagai macam motif ya teman-teman. Di situ ragam garisnya, ada garis lurus, garis lengkung, garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis bersilangan, garis sejajar, garis spiral, dan garis zigzag. Ragam garis itulah yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat poster. Yuk saatnya berkreasi. Yuk kita bantu Dayu dan kawan-kawan membuat poster. Beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna agar lebih menarik. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam membuat poster. Ada kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol, atau krayon. Nah, yuk kita ikuti langkah-langkah membuat poster. Langkah yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Yang kedua, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Selanjutnya yang ketiga, buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Yang keempat, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Yang kelima, berilah warna untuk pola garismu. Yang keenam, setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimatnya. Nah, yang terakhir, ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Apabila masih ada materi yang belum bisa dipahami, silahkan langsung bertanya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.